memang saya sudah ingin meninggalkan ajaran saya yang lama, namun saya belum berpikir untuk ke Kristen waktu itu. Yang penting saya ninggalin dulu. Yang penting ninggalin dulu. Iya, karena banyak ajaran yang saya dapat dari yang sangat mungkin untuk saya being forced gitu, dimana saya selalu dipaksakan untuk menggunakan atribut tertentu gitu. Padahal bagi saya untuk menggunakan itu adalah hak masing-masing gitu, tidak bisa dipaksa. Tetapi keluarga dari oma saya selalu memaksakan saya untuk memakai atribut tersebut gitu. Nah, makanya dari situ saya sudah mulai berpikir bahwa aku harus meninggalkan ini. Jadi yang saya tangkap mungkin karena kamu merasa selalu terpaksa melakukan segala sesuatu di agama itu ya? Betul. Oh gitu. Bukan hanya atribut atau memang hanya atribut aja? Ada lagi sih. Seperti dimana saya selalu diberitakan dengan hal-hal yang berbau. Kalau di kita Boleh, sebut aja. kita dulu bilangnya hal goib. Saya dulu sering ditakut-takutin dengan maaf kalau saya bilang kita kita hidup itu berdampingan sama mereka yang kita nggak bisa lihat itu. Ya. Dan saya awalnya sangat takut dan stres juga, tapi karena saya makin didoktrin pada saat itu dan akhirnya mau nggak mau percaya, dan akhirnya ya saya bisa menampak mereka yang sering diceritakan. Oh, gitu. kamu bisa melihat mereka ya? Betul. Bisa melihat mereka ya? Sering Iya. atau jarang-jarang? Nggak terlalu sering juga sih, Bang. Tapi sekarang udah enggak? Selama saya ikut Tuhan Yesus sudah tidak pernah ada lagi. Haleluya. Ya. Oke. Nah, jadi merasa terpaksa, merasa kamu takut dan lain sebagainya. Terus ada pencarian? Waktu itu saya belum ada pencarian sih. Belum Bang. ada? Belum. Nah, bagaimana kamu bisa kenal kekristenan? Waktu itu di saat tahun 2020 di mana masa pandemi, kita kan memang diharuskan di rumah saja ya, Bang. Dan di situ saya melihat tingkah laku oma saya yang agak berbeda gitu. Omanya ya. Agak berbeda di mana pada saat malam Nggak apa-apa, ngomong aja. pada saat malam memang ada jamnya melakukan ibadah malam, dan lalu saya lihat kenapa oma saya tidak. Saya tanya, kok oma nggak ibadah sih itu malam ini? Terus kata oma, mohon maaf ya, tidak ada perintah di kitab saya yang lama. Lalu setelah saya mendengarkan itu, tapi oma saya memperbolehkan saya, silahkan kalau saya mau melakukan. Tapi saya memilih untuk tidak melakukan karena tidak ada aturannya gitu. Karena awalnya itu oma selalu cerita bahwa awalnya sih perbandingan ya antara ajaran Kristen sama ajaran saya yang lama. Dan oma selalu bilang, ini intinya aja ya Bang ya. Oma selalu bilang bahwa waktu itu bilangnya kita Isa Al-Masih adalah juru selamat, dan siapapun yang mengikut dia akan selamat dan sudah pasti masuk ke surga gitu. Jadi saya memilih ikut Kristen karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus adalah yang menyelamatkan saya. Ini nih yang baru datang di sini kosong, Ibu Ana. Ini sini nih, ini tamu kehormatan ini, harus di sini kosong nih, Bu. Ya. Sorry, saya potong dulu. Ada tamu. Iya, nggak apa-apa, Bang. Ya, ibaratnya tamu adalah raja. Ya. Oke, lanjut. Jadi kamu lanjut tadi gimana? Iya, bahwa saya mendapatkan kabar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia dan yang menyelamatkan manusia dari segala dosa dan maut. Jadi saya memilih ikut Tuhan Yesus agar saya selamat. Haleluya. Nah, kamu hanya karena dorongan itu, atau memang kamu pernah melihat Tuhan Yesus itu sendiri datangi dalam mimpi atau wujudnya atau bercakap-cakap begitu, pernah? Waktu itu jujur ya, saya waktu masih di ajaran saya yang lama, saya
pada saat SMA saya sekolah di homeschooling di Kak Seto, yang dimana teman-teman saya ini beragam agamanya, dan saya lebih banyak bergaul dengan teman saya yang beragama Kristen itu. Dan saya selalu mendengar cerita dari mereka kalau mereka selalu beribadah dan sharing-sharing tentang ajaran agama mereka. Dan saya waktu itu sempat tertarik karena wah, agama mereka ini maksudnya Kristen itu ajarannya itu menyenangkan dan ibadahnya itu kayaknya seru gitu, nyanyi. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian. Dan oleh karenanya mari kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15 hingga ke-16 dikatakan bahwa tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Saudara, mari kita perhatikan bagian selanjutnya. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara sekalian, sebagaimana dalam satu cuplikan video yang barusan kita dengarkan secara bersama-sama mengenai seseorang yang sebelumnya bukan beragama Kristen, tetapi oleh karena dia penasaran, lalu kemudian ingin tahu dan mencari tahu tentang iman Kristen itu seperti apa. Dan memang satu hal yang paling menarik ya, di antara sekian banyak hal yang menarik terkait dengan iman Kristen, orang Kristen ataupun Bible itu tidak memaksakan kita memakai atribut-atribut tertentu ya, terutama dalam konteks agama Kristen. Ya, oleh karena sesungguhnya kalau dalam perspektif iman Kristen, ya, dan Alkitab itu juga sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus, Alkitab lebih mengajarkan ya dan menghimbau umat yang percaya kepada Yesus berorientasi pada hal-hal yang rohania, bukan pada hal-hal yang lahiriah. Karena Alkitab juga berkata bahwa sesungguhnya apa yang dilihat oleh Allah itu adalah hati, sedangkan yang dilihat oleh manusia adalah apa yang bisa dilihat secara kasat mata. Bukan berarti saudara semuanya kita dalam menjalani kehidupan ini maka akan hidup dengan sesuka hatinya kita, ya tidak seperti itu juga ya. Tetapi maksudnya adalah ya, Alkitab tuh mengajarkan kita agar jangan terjebak pada hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi haruslah mengutamakan dan mengedepankan apa yang Tuhan kehendaki terkait dengan yang diinginkan oleh Dia yang sudah menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Oleh karena itu saudara semuanya jelas ya perkataan Alkitab dan juga mengenai ulasan dari kesaksian tadi, ya, yang mana kakak ini menyaksikan ya mengenai proses dan perjalanan spiritualnya yang pada akhirnya menuntunnya memutuskan untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia merasa wah kok di Kristen itu tidak dipaksakan harus pakai ini, harus pakai itu dan segala macamnya ya. Memang kalau dalam agama Kristen tidak ada hal yang seperti itu ya. Ini adalah satu kenyataan yang memang merupakan ciri khas dalam kekristenan, dan kalau ada orang lain yang punya cara berbeda ataupun mungkin caranya juga serupa, ya itu terserahlah ya, tidak ada urusan, tidak ada kepentingan kita ke sana. Dan oleh karenanya saya lebih mau berbicara dalam konteks iman Kristen dan mencoba melihat ya bagaimana penjelasan Bible sendiri terkait dengan orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan tetapi pada akhirnya mengenal Tuhan, sebagaimana juga tadi ya yang sudah disampaikan oleh kakak yang sudah kita simak videonya. Lalu lebih lanjut dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, dahsyat sekali. Nah saudara, mari kita lihat dulu ya mengenai maksud dari pernyataan Alkitab. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perlu diingat dan senantiasa dipahami bahwa karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah dalam keadaannya sebagai manusia. Karena itulah dalam keadaannya sebagai manusia juga, sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, dia tersalib, ya dia mati dan juga dibangkitkan. Jadi itulah sebabnya kemudian Alkitab menuliskan mengenai tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia lah, ya ia mengerjakan keselamatan itu secara sempurna,
ya ia menyatakan kasih Allah itu secara sempurna, dan juga oleh karena kasihnya banyak ayat ya yang berbicara mengenai Yesus sendirilah ya yang kemudian menyerahkan nyawanya dan bersedia dan mau untuk menyelamatkan manusia. Nah, karena itu saudara sekalian, jadi maksud dari ungkapan itu adalah ya dia Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia yang sudah mengerjakan keselamatan, dan hanya dengan percaya kepadanya bahwa itu akan mendapatkan keselamatan. Nah, menjadi pertanyaan, siapa Yesus itu? Yohanes 1 ayatnya yang pertama menjawab, ya pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian dalam ayatnya ke-14, Yohanes 1 ayatnya ke-14, ya, dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, itu yang kemudian tadi senada dengan bagian sebelumnya yang sudah kita baca dalam Kisah Rasul ya. Jadi itu dia saudara semuanya ya. Yohanes 4 ya, Yohanes 1 ayatnya ke-15, dan juga mengenai penjelasan dalam kitab Kisah Rasul tadi itu. Lalu kemudian dalam 1 Yohanes pasal 12 juga dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara sekalian, tiap orang, tiap insan manusia yang percaya kepada Yesus dikatakan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Lalu kemudian dalam Ibrani 11 ayat 3 ayat 1 sampai ke 3 ini menarik juga saudara, ini terkait dengan keyakinan beriman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah kita telah diberikan keselamatan kepada nenek moyang kita ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Wah, ini luar biasa saudara ya, ini filosofi sekali ya penjelasannya. Jadi pada dasarnya saudara-saudara sekalian, sederhananya ya, bagaimana kita bisa mempercayai tentang Tuhan, bagaimana kita mempercayai tentang karya penciptaan, ya itu adalah iman. Bahkan lebih lanjut Alkitab juga ya, sebagaimana juga tadi diuraikan dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua ini ya. Lalu kemudian kalau kita ingat dalam kitab Efesus ya pasal 2, 8 dan 9 diuraikan bahwa karena iman kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh, luar biasa saudara-saudara sekalian ya. Dan Alkitab katakan bahwa sesungguhnya iman itu timbul dan tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itulah, semoga kiranya, dan ini menjadi doa kita, doa saya, semoga kiranya setiap insan di luar sana yang sedang merindukan untuk mengenal akan kebenaran, yang sedang rindu akan jamahan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang bekerja untuk menyatakan kasih dan keajaibannya atas mereka yang rindu hatinya dibaharui dan bertumbuh dalam kasih Kristus yang luar biasa. Dan ingat saudara-saudara, mari tetap setia dalam Tuhan Yesus, karena sesungguhnya Alkitab sudah jelas yang mengatakan, dan ini hanya dikatakan oleh Alkitab, keselamatan itu adanya dan satu-satunya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua.